Tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana akhirnya ditahan penyidik Polda Metro Jaya Selasa malam. Namun Egy menolak menandatangani surat perintah penahanan. Egy Sujana ditahan penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Bagaimana Egy Sujana kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dan saya kira Fadil Imran juga pernah berjanji bahwa kasus Egy Sujana akan dilanjutkan. Tetapi kita tidak tahu sampai hari ini kasus tersebut tetap mengendap dan membuat Egy Sujana tidak terkendali. Seharusnya orang seperti Egy Sujana ini dikandangkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Ini saya lagi berada di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Bulukumba. Baru saja tiba dari Makassar. Setelah saya buka media sosial, ternyata akhir-akhir ini Egy Sujana semakin viral. Bahkan video-video lamanya pun di-up ke permukaan. Salah satunya adalah pada saat Egy Sujana ditangkap, dipenjarakan dulu dengan tuduhan tindakan makar, mendorong masyarakat untuk melakukan people power. Tentu hal ini membuat kita sebagai rakyat Indonesia, kenapa kemudian kasus ini tidak berlanjut? Padahal kita tahu sendiri bahwa pada saat itu Egy sudah di dalam tahanan, kemudian ditangguhkan. Adapun yang menggaransi penangguhannya adalah salah seorang politisi Gerindra. Yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Silahkan sahabat-sahabat sendiri men-tracking di media sosial. Yang pasti bahwa saat itu dia ditangguhkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan video lama tersebut. Tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana akhirnya ditahan penyidik Polda Metro Jaya Selasa malam. Namun Egy menolak menandatangani surat perintah penahanan. Egy Sujana ditahan penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Egy tetap ditahan meski menolak menandatangani surat perintah penahanan. Polisi pun mempersilahkan Egy Sujana untuk membuktikan hal yang mereka klaim kejanggalan dalam penahanan melalui pengajuan pra-peradilan. Untuk tersangka saudara Egy Sujana ya, 20 hari ke depan ya kita lakukan penahanan. Dan kemudian tadi malam yang bersangkutan setelah dibacakan oleh penyidik berkaitan dengan surat perintah penahanan tersebut, dan kemudian yang bersangkutan membaca, melihat, memahami isinya, yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani SPP, surat perintah penahanan. Ya kalau misalnya ada kejanggalan, ada jalurnya ya, kita mempersilakan ada jalur yang nanti akan mengadili dengan adil, yaitu pra-peradilan kan di situ. Nah, itu tadi videonya yang pernah viral di tahun 2019. Bagaimana Egy Sujana kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dan saya kira Fadil Imran juga pernah berjanji bahwa kasus Egy Sujana akan dilanjutkan. Tetapi kita tidak tahu sampai hari ini kasus tersebut tetap mengendap dan membuat Egy Sujana tidak terkendali. Seharusnya orang seperti Egy Sujana ini dikandangkan sehingga tidak melakukan aksinya keluar-keluar ke sana kemari, melakukan provokasi segala sesuatu yang mengarah ke pemerintahan Jokowi. Seolah-olah memang itu sudah menjadi apa ya istilahnya, sepertinya di dalam hidupnya Egy Sujana hanya satu, dia berpikir keras bagaimana setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik ada orang-orang yang menghina Jokowi, dan pada saat yang sama dia ikut nimbrung untuk mengompori.
orang-orang yang berani melakukan hujatan-hujatan dan hinaan-hinaan terhadap Pak Jokowi. Nah, sekali lagi saya kira presiden kita bukan anti kritik. Negara kita adalah negara demokrasi, tetapi yang mesti dipertegas adalah bagaimana proses demokratisasi ini dihargai. Bukan hujatan, bukan naluri kebencian yang dikedepankan secara personal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.